Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Halo, kembali lagi bersama saya Dita. Di sini saya akan men-share ke rekan-rekan terkait rencana saya sendiri untuk resign. Memang judulnya sangat uh, membuat orang-orang bingung, akan tetapi saya akan jelaskan di sini. Jadi memang saya sendiri punya rencana untuk ketika besok sudah perekonomian saya baik, kemudian sudah lulus selesai menempuh pendidikan S3 dan sudah bisa hidup dengan passive income yang saya dapatkan, saya akan memutuskan untuk berhenti atau resign dari PNS, terutama PNS Kejaksaan. Kenapa saya akan memutuskan untuk resign? Karena tidak mungkin saya menunggu sampai pensiun. Karena apa? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu untuk pensiun harus memenuhi, salah satunya adalah BUP atau batas usia pensiun. Dan batas usia pensiun bagi PNS yang golongan paling rendah pun itu 58 tahun, dan saya rasa saya tidak mampu untuk bekerja sampai umur sekian. Maka saya berpikir suatu ketika nanti saya dan istri akan memutuskan untuk resign setelah berbakti atau mengabdi ke negara kurang lebih 10 atau 20 tahun. Di usia kurang lebih 40-an tahun, saya dan istri kemungkinan akan mengabdi ke negara dengan cara lain, yaitu dengan cara usaha dan berjuang di sektor politik untuk menegakkan peraturan dan undang-undang yang bisa semakin mensejahterakan masyarakat. Jadi sebenarnya untuk ASN yang pensiun sendiri itu banyak sekali orang-orang yang melakukannya, dan memang banyak yang akhirnya gagal, tidak bisa bekerja apa-apa dan hidupnya susah. Tapi dengan orang-orang yang sudah menyiapkan untuk pensiun jauh-jauh sebelumnya, di usia 20-an sudah mempersiapkan mulai dari pembiayaan uang, kemudian menyiapkan berbagai kebutuhan seperti ilmunya, seperti koneksinya, seperti pengalaman kerjanya, itu saya rasa banyak yang berhasil. Makanya saya berkomitmen akan mulai dengan berwirausaha dengan yang saya minati sekarang adalah beternak. Karena memang saya sendiri sudah mulai beternak dari SD dan sampai sekarang juga masih jalan. Maka ketika saya nanti memutuskan untuk resign, saya akan memperbesar peternakan saya, peternakan di sektor perikanan dan juga di sektor binatang-binatang untuk sembelian seperti sapi dan juga domba dan juga kambing. Kemudian ketika sudah memikirkan untuk pensiun, maka kita juga harus membuat pendanaan untuk besok kita pensiun. Selama ini atau dalam sekarang itu, ketika saya hitung besok saya pensiun itu saya sendiri mendapatkan sekitar 3 juta dan istri juga sama 3 juta, yang berarti kalau diakumulasi dua orang itu akan mendapatkan uang sebanyak 6 juta setiap bulan kalau kami pensiun di usia 58 tahun. Maka saya akan membuat passive income atau pendapatan tanpa bekerja seminimal seperti itu atau
sejumlah itu, yaitu 6 juta. Kalau bisa lebih tinggi. Caranya, kalau saya lebih suka menaruh uang di saham, karena saham sendiri saya rasa adalah cara untuk investasi yang paling sesuai dengan gaya saya. Kemudian juga mendapatkan passive income yang lumayan tinggi dengan dividen. Untuk saham-saham yang sekarang saya pegang itu di angka 10-20% per tahun, yaitu di sektor energi, di sektor distribusi, kemudian di sektor penjualan. Mungkin rekan-rekan tahu saham-saham siklikal yang sekarang beredar, yang sekarang harganya lagi jatuh, itu pun juga mencetak laba yang besar dan bisa membagi dividen yang besar. Maka saya akan berfokus untuk menabung saham-saham tersebut mulai dari sekarang, sehingga ketika saya memutuskan untuk pensiun kelak bisa mengganti uang pensiun yang seharusnya saya dapat ketika saya pensiun di usia 58 tahun dan memilih resign di usia 40-an tahun. Kemudian ketika nanti ternyata saya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang, maka itu juga termasuk sebagai bentuk pengabdian saya untuk negara. Makanya untuk rekan-rekan PNS yang sudah memilih untuk resign dan ternyata membuka usaha sukses, saya ucapkan selamat juga. Saya ucapkan terima kasih telah membuka lapangan bekerja untuk banyak masyarakat atau banyak pelamar atau tenaga kerja yang membutuhkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata mohon maaf. Jika hal ini bisa menjadi referensi rekan-rekan untuk memikirkan kemungkinan rekan-rekan akan apa di kemudian hari, dan juga memutuskan untuk lanjut bekerja sampai pensiun atau berhenti di suatu titik, saya rasa itu akan sangat berharga bagi saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.